Yuk langsung aja kita mulai IG Live malam hari ini. Kita bahas dari IHSG dulu ya. Hai Sani, hai Yanti Kadek. Oke, udah pas. Kameranya udah pas. Ya, IHSG masih sideways atau stagnan. Ini aku bingung kenapa ininya bisa berubah-ubah begini. Masih stagnan di area resistance di sini sekitaran 7.000-an, agak susah jebolin 7.000. Jadi zigzagnya pas di resistance ini. Terus kita mau lihat beberapa saham penggerak bursa hari ini. Ini dari Bukalapak, dia turun. Yuk kita lihat Bukalapak. Dia breakdown sekitar 6%. Dia jatuh sekitaran 6%. Volumenya sih kecil, tapi tetap exit dulu aja. Terus TLKM turun 2,33%. Masih stagnan, masih sideways aja. TLKM-nya masih stagnan aja, masih sideways. Dan ini lebih cocok untuk investing sebenarnya. Kalau buat tradingnya low banget. Terus kita lihat untuk BBNI. Pattern super tradernya di BBNI ini works banget ya. Jadi sebelumnya pattern super trader di BBNI ini dia breakout dari sideways panjang yang ada di sini nih, di 9.300 ya. Jadi di 9.300 nih breakout. Cakep banget, jarang banget saham super trader tuh dari saham blue chip gitu. Jadi kemarin sempat retrace dan sekarang udah naik lagi. Potensinya gimana? Potensinya bakalan dia kalau retrace baliknya sampai ke 9.600-an. Susah turun sampai ke 93. Nah, ini BBNI. Terus kemudian kita mau move ke sektor CPO. CPO yang udah kita bahas beberapa hari yang lalu. Dari pekan lalu tuh kita ada ngebahas tentang CPO yang berpotensi aktif. Karena bakalan ada bursa karbon. Ingat nggak kalian? Ingat nggak? Selamat malam semuanya. Aku cuma mau ingetin teman-teman semua follow, subscribe YouTube aku ya. YouTube Mtrade, YouTube Ellen May, search YouTube Ellen May. Oke, ya. Jadi kalian pada ingat kan beberapa hari kemarin kita bahas sektor CPO. Ntar aku akan bahas CPO-nya. Tapi kita mau review dulu beberapa saham lain. Asing net sell di semua market 1,8 triliun rupiah. Di pasar reguler sebesar 333,8 miliar. Saham yang banyak dijual asing ada saham BBRI. Ya, ini tadi sempat agak-agak breakdown gitu. Terus kemudian kebalikan sama BNI nih, BBCA malah turun. Jadi kalau ngelihat pattern kayak gini, ini bakalan masih bisa turun lagi. Bisa sampai ke 8.800. Yeay, kalau BCA turun malah seneng. Karena bisa nyerok lagi. Oke, terus kemudian TLKM. Ini tadi aku udah bahas, dia bakalan masih sideways dulu. Mungkin ngegasnya tuh mungkin sekitaran bulan Oktober November ya. Terus kemudian GoTo kita lihat di sini dia juga sideways atau stagnan aja. Dia dijual net sell 62,3 miliar dan MDKA dia dijual atau net sell 39,8 miliar rupiah. Wait and see dulu buat MDKA-nya karena dia mulai tren turun dalam jangka pendeknya. Nah, terus aku mau review saham-saham oil dulu sebelum aku bahas tentang bursa CPO dan saham-saham CPO. Jadi setelah kita kemarin bahas bursa karbon yang nanti aku akan review ulang lagi dikit, kita akan bahas bursa CPO ya. Oke, minyak, harga minyak ini diperkirakan bisa naik tembus 150 dolar per barrel pada tahun 2026. Tapi jangan FOMO dulu dengan berita kayak gini karena 2026 tuh masih jauh gitu ya. Kenapa? Karena pengurangan produksi OPEC Plus terutama Arab Saudi dan juga larangan ekspor bahan bakar dari Rusia. Nah, meningkatnya permintaan minyak mentah tapi pasokannya dibatasi. Hal ini bisa membuat beberapa harga komoditas seperti contohnya oil dan batu bara ini juga masih bisa naik lagi. Dan jadi katalis positif buat emiten
emiten apa aja. Kalau oil tuh buat Medco, Akra, Elsa Energi gitu ya. Nah, downside risk-nya adalah kenaikan harga komoditas ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ya, jadi BBM-nya bisa naik di Indonesia. Kalau BBM naik itu bakalan merugikan sektor transportasi logistik dan juga sektor consumer goods karena daya beli masyarakat menjadi agak-agak berkurang. Tapi sentimen ini nanti bisa agak-agak diimbangi dari sentimen pemilu. Kalau mau pemilu biasanya sektor consumer goods diuntungkan, dan memang kemarin udah sempat lumayan aktif. Ntar aku bahas juga sektor consumer goods-nya. Sekarang kita review dulu Medco, Akra, Elsa, dan Energi sebelum nanti kita bahas tentang bursa CPO. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ini Medco-nya naik dan mulai sideways. Kita wait and see dulu aja, jangan terburu-buru dengan Medco-nya. Terus kemudian kita lihat Akra. Akra ini dia juga masih sideways, ngebentuk pattern-nya pennant ini dengan tiang dan juga dengan di sini benderanya. Oke, terus jadi ini menarik ya, ada tiangnya di sini. Ini kalau breakout bisa lumayan jauh, tapi aku nggak mau kasih ekspektasi yang ketinggian dulu, minimal dia di 15.30 karena masih sideways kan ya. Oke, jadi tunggu breakout dari 14.85 dulu. Nah, selain Akra, kita mau lihat ada Elsa, Elnusa Tbk, Elnusa bagaimana kabarnya Elnusa ini? Perhatikan di sini, kita akan coba tarik satu garis. Dia masih di atas garis merah ini, masih cenderung uptrend, dan ini ada garis biru yang menjadi support tahanannya. Semoga dia nggak breakdown dari 412. Kalau 412 breakdown, maka tahanan terakhir di garis merah. Kalau breakdown, maka dia akan jadi trennya agak-agak slow down. Nah, sebenarnya kalau Elsa di area garis biru dan garis merah ini 412 dan juga 406-an, ini area untuk retracement, buy on retracement gitu ya. Oke, mari kita lihat ke Energi. Saat ini Energi kabarnya bagaimana? Setelah dia breakout dan juga sempat sideways sedikit, dia mantul lagi, ditunggu aja, jangan buru-buru beli dulu. Nah, teman-teman semuanya, kalau di M-Trade tuh rekomendasinya real time, teman-teman, dan butuh kesabaran. Sekali lagi aku mau kasih tahu buat teman-teman yang ikut M-Trade, cara mengikuti rekomendasi kita adalah sebaiknya fokus pada jangka menengah, bukan jangka pendeknya, dan diversifikasi 5-10 saham dengan porsi sama. 10%-an atau 20%-an. Jika modalmu kecil, kamu bisa ambil yang diversifikasi 5 saham. Dan saham-saham yang kamu beli ini harus rekomendasi yang baru, nggak boleh rekomendasi yang lama atau yang tinggal nge-hold aja gitu. Oke, nanti aku akan review beberapa saham M-Trade juga ya. Oke, sekarang aku mau bahas tentang bursa apa dulu nih? Bursa karbon atau bursa CPO dulu nih? Aku bahas tentang bursa CPO-nya dulu ya, pasti teman-teman udah penasaran semua gitu. Kalau bursa karbon udah pada jalan kan sahamnya. Nah, bursa CPO ini harga minyak sawit mentah atau CPO ini masih mengacu di pasar CIF Rotterdam dan bursa berjangka Malaysia atau MDEX gitu. Maka pemerintah mengambil satu inisiatif supaya bangsa Indonesia ini punya satu benchmark sendiri, bisa mengatur harga CPO-nya sendiri, nggak ketergantungan sama harga dari negara lain gitu. Bursa CPO di Indonesia ini rencananya akan di-launch pada Oktober 2023 setelah launch bursa karbon, dan ini sebenarnya sebuah terobosan yang sangat bagus sekali. Aku sih kagum, salut ya, oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang seringkali disebut dengan BAPEPTI. Nah, dengan tujuan untuk menciptakan harga acuan CPO benchmark yang tadi saya bilang secara mandiri, kompetitif, dan juga lebih transparan. Nah, ada dua macam kontrak. Kontraknya ada yang pertama kontrak fisik dengan penyerahan segera atau saat itu juga, jadi CPO yang diperdagangkan saat itu juga. Dan yang kedua adalah kontrak futures, seperti halnya kontrak yang ada di negara lain, ada kontrak yang saat itu juga dan kontrak futures. Kontrak futures itu artinya apa? Kontrak futures atau kalau bahasa Indonesia itu kontrak fisik dengan penyerahan kemudian, itu artinya adalah sebuah perjanjian ya. Jadi
perjanjian untuk beli dan jual aset di masa depan dengan harga yang sudah disepakati dulu. Jadi barangnya boleh nanti, tapi harganya sepakat sekarang. Mungkin yang diserahkan buat 1 bulan ke depan itu udah disepakati sekarang. Diserahkan 2 bulan ke depan itu udah disepakati sekarang. Jadi bisa lebih untuk menjaga stabilitas harga, dan ini bagus buat sektor consumer good. Yang terdampak positif sebenarnya bukan sektor CPO-nya aja, tapi juga sektor consumer good. Maka dari itu aku akan review sektor consumer good juga, dan nanti akan dibahas lebih detail tentang bursa CPO ini oleh Coach M-Trade di Cuantastik hari Sabtu nanti ya. Jadi Cuantastik hari Sabtu nanti bahas tentang bursa CPO. Kok yang bahas Coach M-Trade? Jangan salah, waktu itu bursa karbon yang bahas juga Coach M-Trade loh. Habis itu naik gitu. Jadi mereka juga sudah sangat-sangat terlatih sekali gitu. Gantian dong yang ngajar, saya besok Sabtu jadi peserta aja dulu gitu. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan peluangnya. Oke. Yuk kita bahas saham-saham CPO. Tapi kan saham CPO udah naik nih beberapa saham CPO hari ini. Ya tetap aja kita masih harus perhatikan secara fundamentalnya juga. Hari Sabtu nanti dibahas di Cuantastik, pastinya bersama dengan Coach M-Trade, spesial untuk member M-Trade. Oke deh, kalau gitu aku mau lanjut ke saham CPO-nya. Tapi sebelumnya aku mau infoin dulu sebelum aku kelupaan. Yang pada nanyain tentang workshop Super Trader, aku mau kasih tahu dulu bahwa ini workshop general buat umum. Jadi aku nggak bikin ini khusus untuk anak-anak atau ABG. Kemarin kebetulan aja banyak ABG yang masuk, aku nggak tahu juga kenapa. Mungkin lagi trennya begitu, atau kemarin mungkin lagi liburan, saya nggak ngerti juga gitu. Ini udah ditentuin tanggalnya, Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Januari. Karena banyak permintaan di bulan Januari, bukan di bulan Desember. Pada sibuk kerja katanya di bulan Desember, dan ya anyway. Akhirnya kita dapat venue juga di tanggal 6 dan 7 Januari. Teman-teman langsung aja daftar. Cara daftarnya bisa langsung ke mtrade.id/supertrader atau DM saya nama, strip email, strip nomor WA. DM saya ST, pakai kode ST dulu di depannya biar nggak bingung. Nih message-nya kurang lengkap. Ya, jadi ST, strip nama, strip email, strip nomor WA. Oke, terus aku mau lanjutin ke saham CPO. Saham CPO apa aja yang kita mau bahas? Yang pertama pastinya kita mau bahas AALI atau Astra Agro Lestari. Hari ini AALI juga udah ngegas ya, dan M-Trade juga udah masuk. Kira-kira petanya bakalan kayak gini nih. Dia turun dulu. Jadi yang belum dapat wait and see dulu. Ya, dia bisa naik lagi sampai level 8.000. Menurut aku ini tuh lumayan worth it buat jangka menengahnya gitu. Nah, tapi selain AALI kita bisa lihat saham CPO yang lain. Ya, ini ada yang lebih murah lagi untuk jangka menengah. Aku coba bersihin drawingsnya dulu. Ini LSIP, dia tuh secara beberapa bulan terakhir dia chartnya tuh masih di bawah gitu. Jadi kalau secara teknikal dia masih menarik. Nah, kalau untuk komoditi kayak gini aku nggak saranin untuk invest, karena aku lebih suka trading. Kalau untuk komoditi perubahan harganya tuh atraktif lah ya. Jadi kalau untuk jangka panjang kayaknya kok tren harganya tuh nggak sampai yang uptrend gimana-gimana, ini monthly chart. Nah, sedangkan kalau untuk beberapa bulan itu fluktuasinya lumayan. Nah, jadi hari ini LSIP ini sebenarnya mengalami kebangkitan pertamanya dia setelah sideways lumayan lama, beberapa bulan, 3 bulan terakhir. Pattern akumulasi di Juli kemarin sempat gagal ya. Jadi ini udah ada satu akumulasi yang menurut saya tuh cukup besar, cukup bagus, dan sepertinya sempat masuk saham super trader kalau patternnya seperti ini dan gagal. Tapi kemudian kita lihat hari ini hari pertama kebangkitannya dia, jadi kita masuk lagi gitu hari ini. Dan belum terlambat kalau kamu mau jangka menengah, tapi kalau untuk jangka pendeknya udah agak-agak telat. Anyway, kalau mau jangka menengah di luar rekomendasi M-Trade, di luar harga maksimal M-Trade, kalau kamu ngejar harga mesti tahu level stop lossnya udah agak jauh. Yang penting siap dengan nominalnya atau resikonya. Nah, kemudian kita mau review saham CPO yang lainnya. DSNG. Yuk kita buka DSNG ya.
LSIP ngekor nggak apa-apa. Tadi ada yang bilang mau jualan Adi buat beli LSIP, tapi malah LSIP ngekor. Baru day one dia breakout. Nah, DSNG ini dia ekornya justru malah lebih banyak. Jadi kalau LSIP itu ekornya lebih sedikit. Jadi kalau aku lihat LSIP itu sebenarnya dia kebangkitannya baru hari pertama tuh baru masih fresh gitu. Cuma sekali lagi aku mau highlight bahwa sektor komoditi itu fluktuasinya cukup lumayan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi teman-teman yang trading saham komoditi siap-siap dengan fluktuasinya, mesti mantau market, minimal mantau rekomendasi mTrade itu notification-nya jangan dimatiin. Oke. Jadi disclaimer-nya agak lumayan. Nah, ini DSNG membentuk higher low dan dia berpotensi menuju sampai level 650 dalam jangka pendek. DSNG ini dia menerapkan eco balance dengan mekanisasi perkebunan dan melakukan pemanenan secara mekanis atau dengan menggunakan mesin. Caranya dengan menggunakan crane grabber gitu. Jadi intinya tuh dia bisa menghemat biaya, lebih murah 140.000 per tonnya dibandingkan dengan manual 143.000 per ton. Jadi bedanya sekitar 3.000 per ton. Jadi mungkin menurut kalian wah dikit, tapi kalau dikaliin jadi banyak juga. Jadi strategi DSNG dalam memanen tersebut ini bisa mendorong penghematan dari sisi efisiensi biaya panen dan biaya solar truck pengangkut gitu, sehingga bisa semakin mengoptimalkan laba bersih perusahaan. Nah, selain itu El Nino ini dinilai belum menjadi ancaman bagi DSNG karena curah hujan masih moderat, yaitu 160 mm. Oke, tapi DSNG masih akan menghadapi tantangan tuh dari fluktuasi harga CPO global gitu ya. Aku ngelihatnya harga CPO global udah sangat murah sekali. Jadi akhir tahun biasanya menjadi satu momen yang bagus buat sektor komoditi, baik batubara maupun CPO akan ada waktunya untuk naik. Jadi teman-teman kalau ngelihat pakai chart aja, pakai trend chart aja, jangan percaya 100% dengan berita-berita gitu ya, karena chart itu yang paling cepat. Kadang kalau berita, kadang teman-teman nunggu berita ini aku mau keluar, telat, malah jadinya sell on news gitu. Oke? Halo Pak Teddy, halo Bu Eliana, Sony Harsono, dan kawan-kawan. Oke, aku mau lanjut lagi. Jadi selain LSIP DSNG, aku mau bahas Gosco. Gosco ini biasanya yang dia pergerakannya lumayan signifikan, dan mTrade tadi ada masuk di Gosco, cuma 5% aja. Sebenarnya ini untuk ngejagain member yang pemula. Untuk alumni super trader, kamu bisa boleh beli lebih banyak ya, karena kamu udah tahu tentang resikonya. Dan kita akan bikin gathering online, sering-sering bikin gathering biar teman-teman juga lebih well informed untuk yang alumni. Saya sangat menyarankan sekali teman-teman alumni super trader tuh ikut mTrade supaya ilmunya tuh nggak hilang. Jadi tantangannya kalau ikut workshop 2 hari, habis itu ilmunya hilang kalau nggak belajar, terutama pelajar-pelajar itu. Makanya saya batasi pelajar-pelajar kalau bisa tuh di atas usia 16 tahun lah, 17 tahun gitu. Jadi mau kuliah bisa punya kebebasan waktu buat belajar. Kalau masih SMA mungkin waktunya agak susah gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ aja. Karena saya mau rate keberhasilan teman-teman dalam belajar di workshop tuh tinggi. Kalau kalian nggak bisa ngikutin morning briefing karena sekolah atau karena gimana, aku cuman sayang aja testimoniku nanti jadi nggak bagus. Aku berburu testimoni bagus. Oke, makanya jadi sungguh-sungguh banget gitu kan ya. Gosco ini keren, kayak LSIP, dia breakout di benar-benar pertama breakoutnya dia, dan Gosco ini masih bisa rally di hari kedua besok. Jangan dikejar gengs, jadi ditunggu retracementnya aja. Kalau nggak mau telat, makanya join mTrade. Join mTrade pun kadang-kadang kita breakout beli di atas juga, tapi biasanya view-nya untuk yang jangka menengah. Kalau swing trading kita nggak sarankan untuk kejar biasanya. Nah, jadi untuk Gosco ini mungkin besok masih bisa naik, kemungkinannya naik masih cukup besar, dan dia masih akan bisa ada retracement. Buat teman-teman yang belum punya, tunggu retracementnya aja. Nah, jadi tadi kita ada bahas sektor komoditi dong ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk komoditi CPO itu, jika ada sentimen positif untuk CPO, maka emiten lain di luar sektor itu yang kelihatannya teman-teman
apa sih hubungannya gitu loh. Indofood tuh punya anak usaha di bidang CPO gitu ya. Mari kita lihat SIMP Salim Infomas ya, ini salah satu juga anaknya dia. Dan hari ini tadi breakout juga, tapi kita nggak beli dong, masak banyak banget rekomendasi belinya. Itu pun teman-teman yang udah punya saham CPO tadi harusnya nggak usah ikut semua-muanya, mungkin 1 atau 2 aja gitu. Nah, Indofood ini dia akan diuntungkan dengan adanya bursa CPO jika harga CPO makin stabil gitu. Terus kemudian selain itu kita akan lihat Astra International. Kenapa Astra International? Astra International ini dia punya anak usaha di bidang CPO yaitu Astra Agro Lestari. Kalau ngomong-ngomong tentang Astra International, ini potensinya gimana? Astra International ini terkoreksi atau turun selama beberapa waktu terakhir itu karena isu rangka ISEF ya, rangka terbaru yang digunakan oleh Honda ke beberapa model skuter Matic sejak 2019 ya. Jadi ini pihak manajemen itu mengkonfirmasi kalau nggak akan ada penarikan kembali sepeda motor karena tidak ada cacat manufaktur. Gosipnya sih katanya ada beberapa komplain terkait dengan ISEF ini, tapi setelah dicek oleh beberapa tim riset gitu ya dari sekuritas tuh pada beberapa ngecekin tuh gitu. Jadi komplainnya tuh sebenarnya tidak sebanyak yang digosipkan. Valuasinya terdiskon 22% dengan PI 8,9 kali dengan average PI-nya 5 tahun 11,4 kali. Kita PI-nya masih pakai current PI gitu. Kalau mau pakai forward PI silahkan gitu. Jadi ada banyak cara untuk menilai valuasi. Nggak ada benar salah sebenarnya, yang paling signifikan adalah actionnya. Berani beli atau enggak, dan yang dibeli yang kayak gimana, dan berani jual atau enggak ketika waktunya jual. Oke, Tebla gimana kabarnya? Mari kita lihat TBLA. Nge-lag? Apakah Ajilev saya nge-lag? TBLA udah lari agak tinggi, jadi yang baru awal-awal yang bisa ditunggu retracementnya menarik tuh LSIP dan Gosco. Entret udah masuk duluan tadi. OJK sudah batasin dividen PR bank-bank gimana nih? OJK sudah membatasi dividen dari dividen payout ratio dari bank, biarin aja. Kan kita kalau untuk banking big banks kita nggak ngejar dividennya. Jadi yang bahkan selama ini saya dividen investing seumur hidup baru PTBA doang gitu. Kebetulan emang cuannya banyak, jadi dividennya banyak waktu itu. Kalau banking mah dari dulu juga dikit-dikit, apalagi BUMN dividennya kecil-kecil, dividen yieldnya gitu. Jadi ya yang kita kejar sebenarnya adalah dari portfolio gain atau capital gainnya dalam jangka panjang kalau big banks. Oke, kita ngomong-ngomong tentang dividen, ini ada beberapa emiten yang biasanya membagikan dividen interim di kuartal 4 tiap tahunnya, dan dividen interim itu dibagikan emiten sebagai dividen sementara yang dibayarkan pada pemegang saham sebelum pembagian laba tahunan perusahaan dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, jadi untuk dividen yang sejumlah perusahaan yang kerap bagi dividen interim ya di kuartal 4 tuh ada Adaro, Astra International, terus BCA, Sido, dan juga Unilever. Dengan range Adaro itu secara dividen yieldnya tuh lumayan gede, di 2019 tuh 8%-an, terus 2021 pernah 9,8%, rata-rata Adaro tuh bagi di atas 8% gitu. Jadi makanya sekali lagi kalau untuk urusan dividen sebenarnya lebih ke perusahaan komoditi, terutama batubara, ngelihat harga saham juga. Cuman kalau ngelihat Adaro sih di tahun 2018 sampai 2022 seringkali bagi dividen 8-10%, kecuali di 2020 tuh dia absen bagi dividen. Mungkin karena pandemi juga waktu itu. Terus Astra International bagi dividen interim itu di kuartal 4 itu dikit sih, 2-4%-an aja dividen yieldnya. BCA 1%-an, 1,72% doang. Sido muncul lumayan gede, sekitaran 5%-an di 2018, dan juga di tahun-tahun lain tuh sekitar 3-4% yang dimana masih bersaing dengan bunga bank, jadi nggak terlalu menarik signifikan gimana. Unilever, buat kalian para nyangkuters di Sido muncul, di Unilever mungkin akan sedikit terhibur dengan dividen interim ini. Unilever sekitaran 2018 tuh 2,23% dividen yield sampai 3,59% di 2021 gitu. Oke, nah terus ada lagi nih apa ya, United Tractor, lumayan sekitaran range-nya 3-6%-an untuk dividen yield-nya.
Oke, aku mau belok dikit ke emiten batubara, PTBA. PTBA ini produksi batubaranya naik 18% pada semester 1 2023 gitu. Dengan target volume produksi batubara sekitaran 41 juta ton pada full year 2023, realisasinya berarti udah mencapai 45%-an. Oke, kita antisipasi peningkatan volume ini sebagai buffer ya buat penurunan harga komoditas batubara. Jadi kalau misalkan ada penurunan harga itu udah ada buffernya. Kita lihat dulu untuk PTBA masih di area supportnya dan dia akan masih sideways aja untuk jangka pendeknya. Jadi buat para dividen investor ya udah cuekin aja fluktuasi harga PTBA. ESA, naiknya harga komoditas oil and gas ini masih ada kaitannya juga dengan beberapa emiten komoditas seperti ESA. ESA itu amonia ya, jadi dia meraih kontrak kilang LPG hingga 2027 dan kita berharap ini tuh bisa mendongkrak kinerja perseroan melalui penjualan segmen pengolahan LPG. Secara teknikal ESA ini udah naik lumayan signifikan, tunggu retracementnya sekitaran level 710-an. Jadi kita benar-benar pakai technical banget, bukan cuman fundamental aja, karena menentukan timing lebih precise, lebih precise. Oke, kita mau lihat indinya terbang, tapi M-Trade udah ada. Untuk jangka menengahnya kita masih ngehold, jangka pendeknya kita udah jual indi beberapa hari yang lalu cuan 5-6%-an. Saratoga kita udah jual jangka pendeknya 11-16%. Dan ini menarik, kita kan masih ngehold untuk jangka menengahnya. Kali ini ada sentimen dari ID, dia jualan 100% kepemilikannya dari PT Multi Tambang Jaya Utama atau dengan kode sahamnya Mutu yang baru aja IPO. Ini dijual ke PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, yaitu Cuan gitu. Jadi Cuan akan membeli keseluruhan 2,2 miliar saham Mutu dari Indi, termasuk hak pemasaran terkait yang dimiliki oleh ICI dengan total sebesar 218 juta US dollar. Nah gitu, jadi Indi tuh sebelumnya dia juga pernah divestasi di MBSS. MBSS itu Mitra Bahtera Segara Sejati gitu. Terus kemudian yang bergerak di bidang bisnis pengangkutan dan pengapalan batubara, jadi distribusi untuk batubara, dan juga PTRO, pernah divestasi di PTRO juga. Petrosi yang bergerak di bidang kontraktor penambangan batubara, jadi masih ada kaitannya dengan Indi. Tapi untuk dua saham ini, MBSS dan juga Petro, ini jangan dulu, wait and see dulu. Oke. Divestasi aset batubara itu jadi langkah si Indika Energy ini buat ngurangin exposure di bisnis batubara, sejalan dengan komitmennya dia tuh mau mencapai 50% pendapatan dari sektor non batubara di 2025 dan netral karbon di 2050. Nah oke, kita akan review untuk Mutu dan juga Cuan. Ini masih ada kaitannya dengan bursa karbon ya. Jadi beberapa hari lagi Presiden Jokowi ini bakalan meresmikan bursa karbon ya. Oke, jadi beberapa hari besok bursa karbon bakalan diresmikan oleh Presiden Jokowi pagi jam 9.30-an ya. Jadi peresmian bursa karbon ini bakalan jadi katalis positif banget buat Mutu. Mutu akan menjadi perusahaan yang bisa memberikan verifikasi dan validasi terhadap gas buang sebuah perusahaan ketika dia akan masuk ke dalam bursa karbon. Nah, untuk energi baru terbarukan yang diuntungkan seperti BRPT, PGEO, Medco, Kin, Arko, dan bahkan sebenarnya sektor batubara pun diuntungkan. Mereka sebagai pihak yang membeli gitu ya, yang membeli. Oke, kita mau review Mutu gimana? Disclaimer on banget. Meskipun sentimennya bagus, you guys harus tetap melihat yang namanya likuiditas atau bid over dan menghormati likuiditas. Jangan masuk duit terlalu banyak meskipun kamu kaya raya ya. Jadi perhatikan Mutu di sini, dia akan bisa ada retracement sampai level 179 kemungkinan, dan dia akan lanjut naik. M-Trade udah ada rekomendasi beli di Mutu di 20 September. Saran aku jangan all in semuanya di sini ataupun di saham apapun, tetap harus ada diversifikasi meskipun sentimennya lagi menarik. Karena aku percaya semua saham ada cycle-nya gitu ya, ada siklusnya gitu, meskipun sentimennya menarik, dia baru mau naik. Nah, terus selain Mutu, aku mau review buat BRPT.
ketinggian tinggal ngehold aja. PGEO Oke, BRPT ini M-Trade ngehold 77 sampai 75 sampai 77%. PGEO ini kita udah jualan belum ya? Lupa. Masih ada jangka menengah yang habis beli lagi. Kemarin habis jualan. PGEO-nya ada yang udah jualan, ini ada yang enggak beli lagi. Ini ngehold dari pertama 26%. Agak ketinggian juga. Medco aku udah bahas tadi, tunggu retracement-nya juga. Kin juga sama, tunggu retracement-nya. Perkiraan aku besok malah jatuh. Itu yang disebut dengan sell on news. Kalau besok jatuh itu namanya sell on news. Jadi Kin-nya udah naik lumayan tinggi di M-Trade. Ini udah cuan 33%-an. Terus Arko ini dia udah naik tinggi juga. M-Trade ada nggak ya? Let me check. Kayaknya ada deh. Karena nggak semua saham M-Trade tuh aku punya juga gitu. Jadi tidak semua saham harus kita miliki. Ini cuan 9-11%. Perkiraan aku malah besok bakalan turun. What's next dong? Kalau dulu sebulan yang lalu kita menggaris bawahi, menggaris tebelin. Ini sebenarnya lebih di highlightnya tuh di M-Trade. Karena kita sampai bikinin cuantastik bursa karbon waktu itu. Sebelum saham-saham yang terkait dengan bursa karbon itu naik, kalian bisa lihat di rekamannya di menu edukasi, cari aja search dengan kode bursa karbon filter gitu. Nah, jadi what's next ya. Sekarang kalau ceritanya bursa CPO ya kita lihat saham-saham CPO mungkin seperti LSIP, seperti Gosco, beberapa saham CPO hari ini tuh kayak udah naik, kayak udah tinggi, tapi sebenarnya layak banget dipantau retracement-nya ya. Jadi kalau story-nya baru mulai itu biasanya masih akan bisa naik, kecuali udah deket banget sama beritanya malah bisa jadi sell on news. Pani gimana, menggila lagi hari ini? Ya bagus lah, biarin aja. M-Trade gak beli lagi. Kenapa? Karena fondasinya terlalu kecil di sini. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang punya Pani dan ternyata belum jualan, masih ngehold sebagian, ya silahkan. Itu berarti hokimu gitu ya. Kita belum beli lagi Pani karena aku nunggu retracement-nya agak sideways-nya tuh agak lumayan panjang. Jadi dia membentuk satu fondasi yang cukup kuat atau fondasi yang cukup bagus gitu. Oke. Jadi malam hari ini intinya aku ngebahas tentang bursa CPO yang ada kaitannya dengan sektor consumer good, dan juga tadi ada ngebahas dari beberapa saham batubara yang ada kaitannya juga dengan bursa karbon, dan juga saham-saham yang bertema energi baru terbarukan. Bisa di highlight beberapa hal itu teman-teman. Di akhir tahun ini temanya masih komoditi. Sabtu nanti bakalan ada cuantastik bicara tentang bursa CPO lebih lengkap, lebih detail lagi. Jadi member M-Trade cus tongkrongin. Dan aku mau infoin workshop super trader. Sekali lagi workshop super trader teman-teman, bisa DM aku kalau kamu mau berminat. Mumpung masih super early bird banget sekarang, tanggal 6-7 Januari, ST strip nama, strip email, strip nomor WhatsApp. Jadi DM saya dengan itu nanti akan di follow up oleh tim aku atau ke mtrade.id/super trader. Ngomong-ngomong, ini bukan workshop untuk khusus untuk remaja atau anak-anak. Tapi kalau anak Anda minta sendiri, jangan disuruh, jangan dipaksa. Kalau misalkan punya kemampuan dan memang udah follow saya quite a while, silahkan aja. Cuma saya disclaimer, ini bukan saya bikin khusus buat remaja. Dan saya maunya teman-teman yang ngikut ini bisa ngikut morning briefing M-Trade setelah itu supaya tingkat keberhasilannya tinggi. Karena ikut workshop doang tanpa nyimak selanjutnya gimana, tingkat keberhasilannya tidak setinggi yang konsisten. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, dadah.